Perkenalkan, nama saya Grace Lima Mangkei dari Universitas Samratulangi Manado, NIM 220611040287 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas C6. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa yang lugas disebut juga dengan bahasa denotasi. Lugas adalah kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda, maknanya jelas, tidak terbelit-belit, berisi pokok-pokok yang dianggap perlu apa adanya, tidak mengandung kata kiasan, dan tidak bersifat pribadi, melainkan cenderung objektif. Genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Teks genre makro dalam bentuk ragam tulis dapat berupa artikel jurnal, berita, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Maka dari itu, struktur teks genre makro berbeda-beda mengikuti jenis teksnya. Apa saja kaidah kebahasaan dalam penulisan karya ilmiah? Yang pertama, menggunakan kata impersonal atau tidak bersifat pribadi seperti penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Ketiga, menggunakan bahasa lugas dan bermakna denotatif atau kalimat efektif. Dan yang terakhir, reproduktif, artinya maksud yang ditulis diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf harus memiliki satu kesatuan pikiran yang utuh. Semua kalimat di dalam paragraf harus memiliki satu ide pokok, yakni terfokus pada gagasan utama sebagai pengendali. Agar hal ini dapat tercapai, kita harus senantiasa mengevaluasi agar kalimat-kalimat yang kita tulis itu erat hubungannya dengan gagasan utama. Yang kedua, kepaduan adalah hubungan timbal balik yang baik dan benar antara kalimat dan paragraf. Kalimat-kalimat tersebut terjalin secara gramatikal, terpadu, berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mendukung gagasan utama. Dan yang terakhir, pengembangan atau permasalahan gagasan utama sebuah alinea biasanya diletakkan pada kalimat topik atau kalimat pokok, kalimat topik utama atau pokok. Yang terbagi, yang pertama, kalimat yang mengandung ide utama. Yang kedua, bagian yang terdiri sendiri sehingga tidak terikat pada bagian lain. Kalimat penjelas adalah merupakan kalimat penyerta pengembangan ide utama, bersifat menerangkan letak kalimat topik dalam sebuah paragraf, bisa disimpulkan di awal paragraf, bersifat dedukatif di awal dan
di akhir paragraf bersifat dedukatif dan induktif, di seluruh paragraf bersifat deskriptif atau naratif, di akhir bersifat induktif. Sekian dari saya, terima kasih.